Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah tugas kita untuk membuka hati yang tertutup. Firman Tuhan yang mendasari daripada surat 2 Korintus pasal 4 ayat 3 yang demikian bunyinya. Jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Firman Tuhan ini sungguh dahsyat, saudara-saudara, bagi mereka yang akan binasa. Saya akan mengilustrasikan demikian, saudara-saudara. Ada sebuah kamar kaca yang terletak di depan, tapi oleh pemiliknya ditutup dengan gorden hitam yang tebal, sehingga manakala siang hari matahari terbit dengan sinar yang terang, tapi kamar tersebut masih gelap. Karena apa? Tertutup oleh tirai atau gorden yang gelap, yang hitam tadi. Apapun sinar matahari yang terang benderang, tapi kamar tersebut tetap jadi gelap. Karena apa? Pemiliknya sengaja menutup dengan gorden yang hitam. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudaraku, hal-hal yang baik, poin yang penting dari firman Tuhan ini apa? Satu, tugas kita untuk memantulkan terang ini, bukan sumber terang, tapi memantulkan terang ini kepada setiap orang yang masih menutup dirinya, supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadinya. 2 Korintus 3 ayat 23. Mana yang kedua? Mengikis habis benteng-benteng penghalang dengan doa syafaat. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Mana yang ketiga? Menyampaikan kebenaran melalui kelemah lembutan dan keramah tamahan. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Bagian kedua, praktek sekarang ini. Tugas kita untuk membuka hati yang tertutup ini. Praktiknya bagaimana sekarang ini? 1. Ambil waktu singkat untuk berdoa kepada mereka secara tersembunyi dan rahasia. 2 Korintus 10 ayat 4. Praktik yang kedua, memantulkan terang ini terus menerus dengan gaya hidup kita yang baik. Matius 5 ayat 16. Praktek yang ketiga, mempraktekkan perkataan kita dengan lemah lembut untuk menyampaikan kebenaran dengan empati. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Sekarang kesimpulan. Bagian yang ketiga adalah kesimpulan bagaimana tugas kita membuka hati bagi mereka yang masih tertutup. 1. Mengikis habis benteng-benteng hati yang tertutup dengan doa syafaat. Banyak sekarang ini orang yang masih menyembah berhala, melaksanakan hal yang duniawi, kekayaan dan lain sebagainya. Banyak sekarang. Itu tugas kita untuk membuka benteng-benteng yang masih menutupnya. 2 Korintus 10 ayat 4-5. Kesimpulan yang kedua, kesaksian dari hidup sehari dalam tindakan, supaya hati mereka terbuka dalam tindakan dengan lemah lembut. Titus 3 ayat 2. Kesimpulan yang ketiga, mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dengan lemah lembut dan ramah tamah kepada mereka. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Kesimpulan yang keempat, perkataan yang penuh hikmat
karena diberi dilatar belakangi dengan kasih karunia yang lemah lembut dari Tuhan Yesus. Kita katakan dengan penuh lemah lembut kepada mereka. Kolose 4:16. Nah saudaraku, saya akan terus berdoa untuk saudara dan saya, supaya saudara saya dan saya itu benar menerima tugas dengan penuh tanggung jawab untuk memukul hati mereka yang masih tertutup. Mari kita laksanakan dengan segala kemampuan dan talenta kita. Kita jangan diam saja, tapi mari bergerak bersama-sama dengan saya, Immanuel. Amin.